sebuah tema firman Tuhan, yaitu menunggu waktu Tuhan. Sama-sama kita katakan tema ini. 1, 2, 3. Menunggu waktu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia biasa saja kita di dunia, setiap aktivitas, hampir di semua aktivitas kegiatan yang kita lakukan, kita harus menunggu. Iya kan? Waktu kita pergi ke bank, di loket, iya kan, sebelum kita ketemu dengan tellernya, iya kan, dengan pegawainya, kita harus apa dulu? Ambil nomor antri. Kemudian harus tunggu kapan nomor kita dipanggil baru kita maju. Waktu saudara mau beli tiket kapal di pelabuhan contohnya, harus apa? Antri, iya kan? Di situ kita buat apa? Menunggu juga di situ. Walaupun saya sempat baca juga beberapa status dari teman-teman di Facebook, bagaimana karena kan sekarang walaupun antri harus tetap jaga jarak, social distancing. Nah jadi di saat beli tiket untuk naik kapal dan social distancing, itu artinya siap untuk diserobot. Iya, siap diserobot. Karena kan berjarak. Dan kita punya orang di Kupang, saudara, mereka tidak mau tahu mau social distancing, mau spiritual distancing, apalagi itu. Namanya jaga jarak, artinya serobot. Dan saudara yang di belakang, innalillahi, maksudnya sabar, iya kan, sabar kalau diserobot. Di supermarket, saudara antri, sesudah ambil barang, waktu mau bayar, antri di kasir, iya kan, tunggu. Kita harus menunggu lagi di supermarket. Saudara, walaupun secara manusia kita tidak suka menunggu, iya kan, kita mau semua serba cepat. Kita mau apa yang kita inginkan kita dapatkan saat itu juga. Kita hidup di dunia yang modern, kemajuan teknologi yang luar biasa. Saudara, hal-hal yang dulunya takes time, perlu waktu lama. Kalau dulu, kalau saudara yang ada di Kupang mau beri info, beritahu kabar pada keluargamu yang di Jakarta, perlu pakai apa? Surat dulu. Sekarang dengan SMS, dengan WA, Bapak Ibu Saudara, dalam waktu detik, instan, pesan kita ketik sekarang, di sana langsung terima. Iya kan? Nah jangan heran, akhirnya saudara, banyak orang juga berpikir bahwa kehidupan rohaninya, apa itu? Jawaban doa, pertolongan Tuhan, promosi Tuhan, harapan-harapan kita maunya terjadi dengan cepat. Kita mau Tuhan menjawab doa kita secara instan. Saudara dengar baik, Tuhan Yesus sanggup menjawab doa kita. Tuhan Yesus mau menjawab doa kita. Dan terkadang Tuhan bisa jawab doa kita itu dengan cepat, langsung. Hari ini kita berdoa, besok doa kita dijawab, minggu depan doa kita dijawab. Tetapi lebih banyak saya percaya, waktu kita berdoa, Tuhan tidak langsung jawab doa kita, tapi Tuhan tunggu. Artinya apa? Waktu doa belum dijawab, kita harus menunggu. Nah ini. Lalu apa yang terjadi? Ini dia masalahnya di sini. Banyak orang Kristen, saudara, yang tidak mau menunggu waktu Tuhan. Iya kan? Waktu Tuhan belum jawab doa, mereka kecewa. Waktu Tuhan belum sembuhkan sakit mereka, iman mereka mati. Waktu jawaban doa tidak kunjung datang, mulai mereka putus asa. Puncaknya nanti meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini saya digerakkan oleh Tuhan untuk share tentang ini. Khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 hari-hari ini. Tentu banyak harapan, banyak doa, banyak keinginan saudara-saudari
Entah yang ada di tengah-tengah pandemi maupun yang sebelum pandemi sampai hari ini belum dijawab. Dan saudara mungkin mulai kecewa, mulai ragu dengan Tuhan. Apakah Tuhan masih jawab doa? Apakah Tuhan dengarkan doa saya? Apakah Tuhan betul-betul sayang saya, cinta saya? Saudara sudah menunggu mungkin, Tuhan kapan engkau berikan pekerjaan yang baru bagi saya? Sudah berdoa, belum dapat, masih menunggu. Ada keluarga-keluarga muda, sudah 5 tahun menikah, belum dapat buah hati, masih menunggu. Saudara yang masih bekerja hari ini, masih menunggu, mungkin menunggu promosi. Tuhan, saya sudah berikan yang terbaik, saya sudah bekerja, saya sudah kerja jujur, iya kan? Saya sudah kerja rajin, taat pada pimpinan, tapi promosi belum kunjung datang juga. Saudara yang sakit sudah berdoa, Tuhan sembuhkan aku. Sudah belasan tahun sakitmu belum disembuhkan. Masih menunggu. Atau ada di antara saudara yang masih menunggu pasangan hidup. Haleluya. Kalau masih usia belasan, biasanya masih kuat. Iya kan? Tapi begitu sudah mulai 30, 40 tahun, Yesus tolong, Yesus. Aku berserah Tuhan. 39 tahun jomblo Tuhan. Saya tidak menyindir, ya kan? Kalau ada yang sama di sini, alhamdulillah. Maksudnya kita tetap percaya, terus tapi artinya tunggu. Di sini bukan tunggu diam di kamar terus sampai bajenggot, rambut putih, semua putih selesai. Iya kan? Apa yang saudara tunggu? Apa yang sedang engkau nantikan hari ini? Coba lihat di kanan kiri, tanya, lagi tunggu apa? What are you waiting for? Tunggu apa? Ya laki-laki lihat pinone yang single, tunggu lu toh. Tapi jangan bapak-bapak jangan lihat di kanan kiri baru lihat, tunggu mama, suami meninggal. No. Saudara, kita baca di dalam, sebelum kita baca ini, perhatikan ini. Apa yang engkau sedang nantikan hari ini? Apa yang Bapak Ibu sedang tunggu? Perhatikan ini, apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Sama-sama katakan, apa yang Tuhan kerjakan dalam diri saya. Apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita saat kita menunggu, sama pentingnya dengan apa yang kita tunggu, apa yang kita nantikan. Bisa ngerti ya? Proses sikap kita waktu menunggu, itu sama penting dengan apa yang sedang kita tunggu. Oleh sebab itu respon yang benar, sama-sama bilang respon yang benar. Waktu kita menunggu, respon yang benar di waktu penantian kita, itu akan menentukan masa depan kita. Amin. Kita buka Mazmur 130 ayat 5 sampai ayat 8. Saya mengajak setiap Bapak Ibu Saudara kita baca bersama-sama. Mazmur 130 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Yang sudah dapat katakan amin. Saudara yang di rumah juga bisa membaca ini. Mazmur 130 ayat 5 sampai ayat 8. 1, 2, 3. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Saudara perhatikan ini, bahkan pemazmur pun mewakili setiap perasaan kita. Waktu ada doa yang kita naikkan, waktu ada harapan kita pada Tuhan, pemazmur katakan begini, I wait upon the Lord. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. 2 kali diulangi. Perhatikan ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menunggu, waiting,
atau menantikan waktu Tuhan itu tidak mudah. Karena apa? Saat menunggu, saya dan saudara harus siap jika waktunya itu akan lama. Ya kan? Tidak mudah. Yang berikut, kenapa tidak mudah waktu menunggu? Kita mungkin harus melakukan hal yang sama atau hal yang menurut kita membosankan terus-menerus berulang-ulang. Ya kan? Karena doa kita belum dijawab. Kita belum dibawa ke level yang kita inginkan. Nah, oleh sebab itu secara cepat saudara, ada kita, Tuhan proses kita, Tuhan bentuk karakter kita. Sama-sama bilang karakter. Supaya apa? Karakter kita siap waktu jawaban doa itu datang. Kita tidak sombong, kita tidak lupa Tuhan, amin. Dan yang berikut, kenapa Tuhan beri kita waktu juga? Kenapa Tuhan proses kita? Tuhan beri kita waktu untuk kita persiapkan kemampuan kita. Tuhan berikan kita waktu untuk kita persiapkan diri kita untuk jawaban doa itu. Saudara perhatikan, ada beberapa contoh di Alkitab. Kalau kita baca di sepanjang Alkitab, Abraham menunggu 25 tahun. Berapa tahun? 25 tahun. Dia usia 100 tahun. 25 tahun sesudah Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan berikan dia Ishak, barulah Abraham dapat Ishak. Aduh, awas jatuh, hati-hati. Nanti lantai rusak. Nah, perhatikan. Saudara lihat. Abraham tunggu 25 tahun. Baru Ishak lahir. Saya pernah katakan seperti ini di live streaming kalau tidak salah ya, di doa malam. Waktu Abraham percaya pada Tuhan, Tuhan memberkati dia. Iya kan? Yang berikut, waktu Abraham percaya dan rela memberikan, waktu Abraham percaya, yang pertama tadi apa? Waktu Abraham percaya pada Tuhan, Tuhan memberkati dia. Waktu Abraham terus percaya pada Tuhan, sama-sama bilang terus percaya. Abraham dapatkan Ishak. Amin. Tapi yang berikut, waktu Abraham percaya dan rela memberikan yang terbaik, maka Tuhan memberkati Abraham dan Tuhan menjadikan Abraham berkat bagi bangsa-bangsa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan yang ajaib. Abraham menunggu 25 tahun. Siapa lagi? Yusuf, jangan lupa. Keturunan dari Abraham. Saudara, Yusuf sudah dapat mimpi. Tuhan sudah nyatakan pada dia waktu dia masih muda, waktu dia masih kecil ya. Mimpinya apa itu? Tentang berkas gandum. Tapi belum terjadi. Yusuf sudah dapat mimpi sejak kecil, tapi apa yang terjadi dalam hidupnya? Tuhan proses dia dari dia usia sekitar 17 tahun. Dibuang ke sumur. Ya kan? Dari sumur diangkat, dijual jadi budak ke Mesir. Seorang budak itu ditelanjangi dari ujung sampai ujung untuk diperiksa menurut konteks pada zaman itu. Sampai di level seperti itu Yusuf alami. Tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Sudah di rumah Potifar, tante Poti main mata dengan dia. Goda dia lagi, Yusuf tolak lagi, fitnah lagi dia, difitnah lagi, masuk ke penjara. Lihat. Tapi di penjara, kita tahu endingnya seperti apa. Berbeda jauh dengan visi yang Tuhan berikan. Yusuf diproses oleh Tuhan. Tapi saya pernah katakan juga bahwa proses Yusuf bukan untuk dirinya sendiri. Iya kan? Yusuf alami proses di Mesir. Walaupun kita dapatkan begitu banyak pelajaran berharga dari pribadi Yusuf, tapi intinya seperti yang Yusuf sendiri katakan, Tuhanlah yang membawa aku ke sini untuk memelihara kehidupan. Artinya proses yang Yusuf alami untuk kebaikan banyak orang. Saudara, kalau Tuhan proses hidup saya dan saudara, kalau Tuhan izinkan kita menderita hari ini, percayalah, buahnya, hasilnya adalah supaya hidup kita bisa berdampak bagi banyak orang. Supaya hidup kita bisa menjadi terang, bisa memuliakan Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Ini tujuan Tuhan proses kita. Siapa lagi? Nah, kalau Yusuf diproses Tuhan 13 tahun. Berapa tahun? 13 tahun. Tapi 13 tahun juga bukan rumus. Bukan artinya semua kita harus 13 tahun baru kita dipakai Tuhan luar biasa. No. Ada yang bisa lebih cepat, ya kan? Ada yang lebih lama. Abraham tadi 25 tahun.
Apalagi siapa lagi? Daud. Waktu usia sekitar 16 tahun. Berapa tahun? 16 tahun. Daud sudah diurapi oleh Samuel. Tuhan sendiri urapi dia melalui Samuel ya, untuk menjadi raja Israel. Tapi sesudah Daud diurapi, perhatikan. Kenapa? Nah, sesudah Daud diurapi waktu 16 tahun itu, perhatikan apa yang terjadi. Apakah dia langsung jadi raja? No, Daud tidak langsung jadi raja. Apa yang Daud alami? Saul benci dia. Saul dan semua pasukannya Saul berusaha kejar dia, bunuh dia. Daud harus lari bersembunyi, pindah-pindah, tinggalkan istrinya. Harus jadi pura-pura gila di daerah Filistin. Daud pernah jadi pura-pura gila, saudara, supaya selamat. Iya kan? Apa yang terjadi? Bahkan Daud juga punya kesempatan untuk bunuh Saul 2 kali. Tapi Daud tidak lakukan. Karena apa? Daud takut pada Tuhan. Nah ini. Di tengah-tengah proses pun Daud tetap taat. Amin. Sampai Daud umur 30 tahun baru Daud jadi raja. Jadi berapa tahun itu dia diproses? Dari umur 16 sampai 30? 14 tahun Daud diproses. Yusuf 13, Daud 14. Ini kurang lebih. Iya kan? Kita tidak tahu umur pastinya kapan. Karena saudara tidak ada nomor WA, saya tidak ada nomor WA Daud juga. Kalau ada nomor WA Daud kita bisa tanya, bro. Kalau Bayi Daud Orapau semua kita kenal. Tapi kalau Daud yang di Alkitab tidak ada yang tahu. Belum lahir ya kan. Kita belum lahir waktu zaman Daud. 14 tahun Daud diproses. Perhatikan ini. Oleh sebab itu kita masuk ke intinya. Abraham Tuhan proses. Waiting. Yusuf Tuhan proses. Daud Tuhan proses. Apa yang harus kita lakukan saat menunggu? Ada 3 hal yang harus kita lakukan saat kita menunggu. Supaya kita keluar jadi orang yang menang. Amin. Supaya kita bisa diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, saya dan saudara, kita harus sabar. We need to be patient. Kita harus sabar. Yakobus 5 ayat 7. Kita buka dulu. Yakobus 5 ayat 7. Kita baca bersama-sama bagian ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sebab sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Bahkan kalau ayat 8 tulis seperti ini. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Apa? Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Berapa kali diulangi kata sabar di sini? 3 kali. Bersabarlah, yang berikut ia sabar, yang ayat 8 bersabar. Kita harus sabar. Ini bicara soal sikap hati kita. Ketika jawaban doa belum datang, waktu saudara belum mendapat pekerjaan baru. Kalau hari-hari ini bisnismu belum beruntung, belum mendapatkan untung. Iya kan? Belum balik modal waktu engkau memulai usahamu, bisnismu. Saudara jangan pernah menyerah. Jangan putus asa. Jangan percaya tipuan iblis. Karena apa? Biasanya di masa-masa menunggu begini. Di masa-masa Tuhan belum jawab doa, iblis akan bisikan pada kita. Kalau iblis, orang Kupang iblis yang ini, sudah le. Buat apa lu tunggu? Tuhan sana akan tolong lu. Iblis yang lu lihat sampai sekarang lu uang so habis. Mana? Siapa yang kasih uang? Iblis akan bisa begitu. Lu lihat sudah 10 tahun kan lu berdoa Tuhan sembuhkan dari sakit. Mana Tuhan sembuhkan lalu tidak? Tambah parah ada. Uang habis ada. Iblis mulai bisik pada kita. Melemahkan kita. Tapi saudara dengar baik. Teruslah bersabar. Amin. Ini sikap hati kita. Kita harus terus bersabar. Sampai ada istilah kan. Orang yang sabar disayang tuh Tuhan.
Kenapa kita harus sabar? Saudara sama-sama katakan, Tuhan Yesus sabar. Saya tanya, apakah Tuhan sabar atau tidak? Woi, iya kan? Makanya ada ayat di Petrus ya kalau tidak salah. Ia sabar terhadap kamu karena ia tidak mau atau dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Tuhan saja sabar. Tuhan waktu disiksa, dianiaya, sebelum mati di kayu salib, Tuhan sabar, Yesus sabar. Makanya kita bisa selamat. Amin. Kalau Yesus orang kupang seperti kita, yang orang baru nantang 2 detik, lu kenapa? So, emosi itu menyala memang. Yesus tetap sabar. Oleh sebab itu kita pun harus sabar di proses Tuhan. Amin. Kalau di sekolah Alkitab, harus sabar. Waktu staf, pimpinan tegur karena salah, karena melanggar peraturan, harus sabar. Jangan sikit-sikit beta pulang. Pulang. Orang Batak bilang mulak tuhuta. Pulang kampung. Jangan pulang, saudara. Terus semangat, terus bersabar, jangan putus asa. Amin. Katakan nama saudara, bilang seperti ini, Adrian tidak boleh putus asa. Sebut nama saudara, Nahor, Lambert tidak boleh putus asa. Apalagi Mina tidak boleh putus asa, bilang. Amin. Tepuk tangan dulu. Ini yang pertama. Yang harus kita lakukan saat menunggu adalah bersabar. Yang kedua, kita harus tekun. Sama-sama bilang tekun. Nah, ini seringkali dalam bahasa Inggris dan terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan jadi satu, sabar. Tapi saya tangkap seperti ini. Kalau sabar itu bicara soal sikap hati, perasaan hati kita. Tidak menyerah, tetap sabar, iya kan? Tetap tenang, percaya pada Tuhan. Yang kedua, tekun. Ini bicara soal kesabaran yang ditunjukkan lewat perbuatan kita. Amin. Artinya apa? Kita harus tekun, taat, lakukan bagian kita. Di masa-masa menunggu saudara, Tuhan sedang melihat kesetiaan kita dari hal-hal kecil, ketaatan kita dari hal-hal kecil yang Tuhan percayakan hari ini. Amin. Yakobus 1 ayat 3-4 kita baca sama-sama lagi. Ayat-ayat terakhir. Dan saudara juga harus sabar kalau Adrian Sumlam berkhotbah. Haleluya. Tuhan harus kasih sabar. Tekun, sabar dan tekun. Haleluya. Yakobus 1 ayat 3 dan ayat 4 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Perhatikan, ada ujian terhadap iman kita. Itu tadi, waktu Tuhan tidak jawab doa, waktu Tuhan izinkan kita sepertinya berjalan sendiri, ya, tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan, tidak ada jawaban. Itulah Tuhan sedang proses kita, dan yang harus kita hasilkan, yang harus kita lakukan adalah tetap tekun. Kita harus tekun. Amin. Walaupun waktunya lama, terus tekun, lakukan bagianmu dengan setia. Lakukan atau setia dari hal yang kecil. Kita ingat Abraham waktu diproses Tuhan, Tuhan suruh apapun Abraham taat. Iya kan? Pergi ke tanah yang ku suruh kepadamu. Abraham pergi. Apalagi Abraham, Tuhan suruh berikan Ishak, Abraham lakukan, tekun. Jangan heran dia jadi bapak segala bangsa. Yusuf taat, tekun di rumah Potifar. Lakukan saja bagiannya dia. Sampai Alkitab catat, semua yang ada di rumah Potifar diserahkan ke dalam tangan Yusuf. Luar biasa. Potifar tidak perlu urus apa-apa karena Yusuf urus semua. Dan semuanya berhasil. Kalau kita di Indonesia, iya kan, apalagi di Kupang, kalau ketemu orang itu beda. Yusuf semua berhasil. Kalau ketemu orang, kerja 3, 2 gagal, 1 yang berhasil. Tidak apa-apa ya, Tuhan terus beri hikmat, Tuhan proses kita. Semua berhasil di tangan Yusuf, apalagi Daud tekun waktu diproses Tuhan. Walaupun Saul kejar-kejar dia, Daud tetap pergi
kalau disuruh berperang. Walaupun Saul benci dia, Daud tetap setia lakukan yang baik. Buktinya, bahkan Daud tidak mau bunuh Saul. Daud tekun, Daud memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Berapa kali sehari? 7 kali sehari. Ini yang harus kita pelajari. Amin. Tetap tekun. Bilang di kanan kiri saudara sambil senyum, terus tekun. Bilang gitu. Tekun. Tapi saya belum ada pekerjaan apa-apa, Tuhan hanya di rumah. Tekun menunggu di situ. Tekun di rumah. Apa? Berdoa. Sampai kapan berdoa? Ayo jawab. Berdoa bukan di Alkitab bilang para rasul berdoa 10 hari. Jadi saya 10 hari berdoa, bukan. Elia berdoa 7 kali turun hujan, jadi saya berdoa 7 kali, bukan. Berdoa sampai Tuhan jawab. Belum jawab, berdoa terus. Jangan komen di live streaming hamba-hamba Tuhan, Pak Pendeta saya sudah berdoa, tapi kok Tuhan belum jawab. Waktu saudara ketik komen itu, saudara sudah buang waktu untuk berdoa. Iya kan? Jangan message di hamba-hamba Tuhan, karena saya juga terima message itu. Saya sudah berdoa Pak Pendeta, kenapa Tuhan belum jawab? Berdoa terus sampai Tuhan jawab. Tekun berdoa. Yang ketiga, yang terakhir, yang pertama tadi apa yang harus kita lakukan? Sabar, patient. Yang kedua, kita harus tekun. Yang ketiga, Bapak Ibu catat ini, kita harus menanti dengan iman. Wait patiently in faith. Menanti, menunggu dengan iman. Jadi saudara, sikap kita dalam menunggu bukan asal tunggu. Kita menunggu, kita berdoa, tapi mengomel jalan terus. Khawatir terus, takut terus. Marah-marah, semua orang salah di depan kita. No. Tapi menunggu yang benar adalah menunggu atau menanti dengan iman. Menanti dengan sukacita, sama-sama bilang sukacita. Amin. Apa maksudnya menanti dengan iman? Waktu kita menunggu jawaban doa Tuhan, saudara tetap punya iman. Saya percaya waktu Tuhan yang terbaik. God's timing is the best. Haleluya. Saudara percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Kalau Tuhan berjanji, dia akan menepati janjinya. Dia pasti tepati janjinya. Inilah artinya menantikan dengan iman, menunggu dengan iman. Makanya di dalam Yesaya 40, iya kan, ayat 29 sampai 31, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka tidak menjadi lemah, tidak menjadi lesu. Perhatikan. Kata menanti-nanti di dalam ayat itu berasal dari kata Ibrani kafah, masih ingat kan? Artinya apa? Menanti penggenapan janji Tuhan dengan iman. Waiting, menunggu, tunggu saja. Yesaya 60 ayat 22, kita buka ayat-ayat terakhir kita. Waktu kita menunggu, saudara terus percaya dan beriman, klaim firman Tuhan. Karena Tuhan sudah berfirman, dia juga akan menepati. Yesaya 60 ayat 22. Kita baca bagian B. Yang dimulai dari kata aku itu. 1, 2, 3. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Bukan pada waktu kita. Pada waktunya. Tuhan akan melaksanakan janjinya. Tuhan akan menjawab doa kita. Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan menyembuhkan kita. Tuhan akan memberikan kita anak. Tuhan akan promosi kita. Tuhan akan berikan pekerjaan yang baru. Apalagi Tuhan akan memulihkan hati kita. Mungkin Tuhan akan memulihkan hidup kita pada waktunya. Amin. Menantilah dengan iman. Tunggulah dengan iman. Karena apa? Mungkin waktu kita hari ini, kita mau besok, kita mau minggu depan. Tapi Alkitab katakan, rancanganku bukan rancangan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalan. Rancangan Tuhan lebih baik, lebih sempurna dari rancangan setiap kita. Saudara, saya tidak tahu apa yang sedang saudara nantikan, saudara tunggu pada hari ini. Siswa-siswi sedang ada di dalam proses. Ini lagi dalam masa menunggu. Tuhan akan beritahu apa panggilan
Iya kan? Karuniamu, panggilan spesifikmu dalam pelayanan. Tuhan akan bukakan itu. Dan lain sebagainya. Jadi saya sudah katakan apa yang saudara tunggu, apa yang saudara nantikan. Dan saya ingin tutup seperti ini. Saudara, saya pernah bersaksi juga, ada di video kesaksian di channel YouTube Hidup Untuk Bersaksi. Bahkan saya secara pribadi pun, kalau saya bisa ada seperti ini hari ini, saya bisa melayani Tuhan, masih terus kuat melayani Tuhan, bukan berarti saya tidak lalui proses. Saya alami proses pembentukan juga, saudara. Dan saya ulang-ulang katakan dari tahun 2012 sampai tahun 2016, 2016, bahkan sampai hari ini pun proses itu terus berlangsung. Tapi yang saya tahu, saya alami bahwa ketika saya mau tetap setia dan tekun di dalam proses, maka Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan yang panggil, Tuhan juga yang setia. Dia yang akan melengkapi kita, memampukan kita, mengangkat kita tepat pada waktunya. Amin. Saya ingat betul waktu 2013 sampai 2016 itu, 2012 sampai 2016 ada waktunya di mana kakak saya itu pendeta Ray masih kuliah bolak-balik. Lalu dia pergi ke Australia. Keno, Christine juga seperti itu. Jadi saya sendiri di Kota Kupang. Almarhum masih hidup. Dan itu melayani, kalau ada ibadah keluarga, ya, ibadah keluarga atau ibadah rumah tangga, itu tugas saya semua. Muat keyboard, kabel, ampli, pasang semua di tempat ibadah. Itu pekerjaan saya setiap hari. Mau apa lagi? Begitu banyak tantangan saudara dalam pelayanan. Salah, ditegur, dimarah, diperlakukan seperti tidak adil, harus taat. Harus tetap sabar seperti tadi. Tuhan proses. Sabar. Tekun dari hal kecil. Bertahan. Dan saya tidak pernah tahu 2016 waktu dinubuatkan bahwa Tuhan akan bawa saya pergi ke berbagai daerah, ke banyak tempat di Indonesia. Saya belum lihat 2016 itu. Cepat juga 2016. Lalu Tuhan mulai genapi 2017, 2018, 2019. Pergi ke berbagai kota di Indonesia. Tuhan buka jalan. Lalu 2020 dengan COVID ini, saya juga katakan bahwa pelayanan media pun yang kami mulai itu pun karena anugerah Tuhan. Iya kan? Tuhan buat kami memulai sebuah pelayanan tepat pada waktunya. Pelayanan yang tepat di waktu yang tepat. Reach ratusan ribuan. Bahkan di statistik di Facebook saya itu menunjukkan sudah jutaan orang yang dijangkau. Dan ribuan orang feedback kembali melalui message, melalui WhatsApp. Bahwa mereka diberkati, Tuhan mereka disembuhkan, Tuhan mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka dikuatkan. Dan saya katakan pada saudara, itu semua karena saya, istri saya mau tetap setia waktu diproses lewat hal-hal yang buruk. Amin. Jangan menyerah, jangan putus asa. Tuhan belum jawab doa, terus berdoa. Terus tekun, terus sabar. Menanti dengan iman. Dan saudara akan lihat, hari ini baru saya lihat apa yang Tuhan janji 2016, Tuhan sudah genapi. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Terus arahkan mata iman saudara, pandangan saudara pada Tuhan. Dia juga yang akan menguatkan kita. Kita bersyukur karena melalui masa-masa menunggu, masa-masa proses, waktu Abraham tetap tekun, waktu Abraham terus setia. 25 tahun bukan waktu yang cepat, tapi Ishak lahir. Tuhan genapi janjinya. Waktu Yusuf tetap setia, tekun, sabar, intim dengan Tuhan. Saudara, penjara jam 12. Waktu Yusuf tetap sabar, penjara pun tidak bisa menahan Yusuf untuk masuk dalam rencana Tuhan. Waktu Daud tetap sabar, tekun,
Di dalam prosesnya Tuhan dikejar-kejar, pura-pura jadi orang gila, terpisah dari keluarga, semua yang terburuk dialami. Tapi ketika waktu Tuhan datang, Daud jadi raja Israel. Dia menjadi raja yang sangat dikagumi. Makanya Daud katakan, dengan apa akan kubalas semua kebaikan Tuhan. Dia sadar bahwa dia bisa diangkat, dia bisa diberkati, dia bisa dapat jabatan, semua karena Yahweh, karena Yehova. Mari kita berdiri bersama-sama. Saudara yang di rumah juga, kita tutup Alkitab. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dari awal katakan dengan segenap hati, hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan. Saudara yang dalam keadaan sakit, saudara yang dalam keadaan lemah, Kau yang terus menerus berdoa sampai hari ini belum dapatkan jawaban doamu, angkat tangan kananmu di tempat yang kau berdiri hari ini. Berdoa, Tuhan mampukan aku untuk terus sabar, Tuhan. Jadikan aku orang yang tekun, Tuhan, yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Ya Yesus, Kau lihat setiap kami yang mengangkat tangan kami. Pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, inilah hidup kami, menolong hidupku. Kuatkan setiap kami Yesus di masa-masa ini. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
Jangan lebih sungguh, katakan kuasamu terlebih besar. Oh, kuasamu terlebih besar. haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasamu terlebih besar. Kuasamu terlebih besar. Terima kasih Yesus. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan tak pernah terlambat janji. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sekali lagi katakan, tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang ajaib.